Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spear tentang teror yang ada di perkampungan Jawa yang ada di Pulau Bali. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini diceritakan langsung oleh mbak saya. Ini pengalamannya waktu masih muda dulu. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada yang kurang dengan cerita ini, karena ini adalah bagian dari memori mbah saya yang tersisa. Jadi kejadian ini terjadi di sekitar tahun 94. Saat itu kakek saya, sebut saja nama panggilannya Pak Iri, pernah dimintai tolong beberapa orang Jawa yang tinggal di salah satu perkampungan di Pulau Bali untuk membantu teror yang mereka alami. Sedikit saya ceritakan gambaran mbah saya. Dia salah satu tokoh di sebuah kampung di Jawa Timur yang cukup disegani. Meski terkenal temperamen, mbah saya adalah tipikal orang yang tidak setengah-setengah ketika dimintai tolong. Di balik sifat temperamennya, mbah saya juga dikenal dengan kemampuannya berinteraksi dengan wong alus atau makhluk goib. Beberapa kali, desa saya yang terkenal dengan kualitas batu kalinya meminta bantuan mbah untuk sekedar meminta izin kepada penunggu goib kawasan, bahkan terkadang jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, semisal penunggu pemilik wilayah marah, mbah saya tak jarang ikut berkelahi melawan bangsa lelembut itu. Mbah saya ini juga tipikal penganut Islam yang taat, sehingga tidak pernah gentar ketika berhadapan dengan hal yang goib. Kemampuan itulah yang kemudian membawa Pak Iri atau mbah saya ini pada pertengahan tahun 94, Pak Iri mengunjungi salah satu keponakannya yang tinggal di Pulau Bali bersama ayah tirinya. Kebetulan keponakannya ini sejak kecil sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Namanya Oma. Awalnya tidak ada yang salah dengan kampung itu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menyebut nama kampungnya karena privasi. Banyak penduduknya yang merupakan warga Jawa yang menetap di sana, hidup berdampingan bersama dengan warga asli Bali. Barulah di malam ketiga saat Pak Irik duduk dengan beberapa warga, akhirnya muncul masalah tersebut. Salah seorang warga bernama Giman menceritakan jika beberapa bulan terakhir banyak bayi yang mati mendadak di kampung itu. Dan ciri-ciri kematiannya pun sama. Bayi meninggal dalam kondisi kaku dan ya pokoknya kulitnya biru-biru gitu. Sunar, salah satu warga yang ikut berkumpul di rumah Oma, ikut menimpali tentang kejadian itu. Rata-rata hanya menimpa keluarga Jawa yang tinggal di kampung itu. Warga sempat berpikir jika hal itu terjadi karena wabah penyakit, apalagi ciri-ciri kematiannya sama. Sunar juga menceritakan jika dirinya sempat meminta bantuan mantri untuk memeriksa kondisi bayi yang sudah meninggal. Tapi mantri itu tidak menemukan penyakit yang menimpa si bayi. Pak Irik yang mendengar cerita itu hanya mengangguk-angguk saja, tidak menyimpulkan apapun. Sampai kemudian Pak Sunar mengatakan jika hampir semua bayi yang mati dari penuturan ibunya sempat bertemu dengan ini karena disensor saya ubah namanya Ni Jelantik. Nama wanita yang disebut itu adalah seorang pedagang sayur yang memang dekat dengan para wanita di kampung itu. Selain ramah, Ni Jelantik ini juga sering memberi harga yang murah. Sunar,
Giman dan beberapa warga sempat berpikir jika ini semua adalah ulah dari Nyi Jelantik ini. Tapi mereka tidak mempunyai bukti, apalagi jika Sembrono menuduh mereka bisa berhadapan dengan warga asli. "Saya dengar Pak Irik ini orang pintar. Oma sering cerita ke kami," ujar Sunar. Kedatangan Pak Irik sendiri sebenarnya sudah ditunggu Sunar dan warga lainnya. Karena itu mereka sengaja menunggu malam ketiga untuk datang menemui Pak Irik dengan pertimbangan jika Pak Irik sudah hilang lelah setelah menempuh perjalanan dari Jawa. Sambil menyesap kopinya, Pak Irik memandang ke arah perkampungan yang sudah semakin gelap itu. "Apa nggak ada yang mencoba mencari tahu? Masa di sini nggak ada yang bisa?" kata Pak Irik sambil melirik Oma. Oma pun menjawab, "Ada, Pak, tapi nggak kuat. Baru nerawang saja, udah kesakitan." Oma pun menceritakan jika ada pemuda bernama Solihin. Belum lama dia datang ke kampung itu. Sama seperti warga lainnya, dia juga perantau yang sedang mencari pekerjaan di Bali. Selama mencari pekerjaan, dia tinggal bersama kakak dan iparnya di kampung itu. Kebetulan, anak dari kakaknya menjadi salah satu korban. Bayi itu meninggal tak lama setelah sempat ditimang oleh Nyi Jelantik. Padahal sebelumnya bayi itu sehat-sehat saja. Karena mencium hal yang tidak beres, Solihin pun berusaha untuk mencari jawabannya. Malam harinya, dia sempat mendatangi rumah Nyi Jelantik seorang diri. Tapi bukannya berhasil, Solihin pulang dengan kondisi demam tinggi. Dia bahkan sempat tidak bisa makan selama beberapa hari. Sebelum akhirnya kakak iparnya mengantarkannya kembali ke Pulau Jawa. "Mas Solihin itu bisa, Pak, tapi sedikit ilmunya." Usai Oma berbicara, Sunar kembali menimpali. Dia mengatakan jika sempat meminta bantuan salah satu kenalannya sesama orang Bali. Bahkan Sunar menawarkan sejumlah uang kepada kenalannya itu untuk menyelesaikan masalah banyaknya bayi yang mati di desa itu. Apalagi istri Sunar sedang mengandung anak ketiganya. Tapi bukannya berhasil, kenalan si Sunar ini malah memilih pulang setelah sempat menginap sehari di rumahnya. Sebelum pergi, orang itu hanya berpesan jika yang dilawan kali ini adalah ratu dari bangsa Lea. Dia bahkan meminta Sunar untuk menjaga diri. Pak Irik masih belum bergeming waktu itu. Dia hanya mendengarkan cerita saja, seolah menimbang untung rugi jika dirinya bertindak. Sampai kemudian terdengar suara sandal yang terseret. Rupanya ada seorang pria parubaya yang datang dan ingin bergabung. Dia memperkenalkan dirinya. Namanya Warso, salah satu penduduk Jawa yang cukup lama tinggal di kampung itu. Dia menceritakan jika sudah mendengar kabar tentang datangnya paman Oma dari Jawa yang biasanya berurusan dengan makhluk goib. Tanpa basa-basi, Warso langsung menawarkan sejumlah uang kepada Pak Irik. "Mbah saya waktu itu gak menjelaskan secara gamblang ya, tapi jika dikurskan dengan kondisi uang saat ini, uang yang ditawarkan oleh Pak Warso itu sekitar 400 jutaan. Oke, kita lanjut. Pak Irik cukup kaget dengan jumlah uang yang ditawarkan Pak Warso. Di zaman itu, mustahil bagi dirinya bisa memiliki uang sebesar itu. Bahkan jika bekerja siang malam pun, itu juga memakan waktu yang lama. Tawaran Pak Warso rupanya ikut memantik Giman dan Sunar. Mereka ikut menambahi sejumlah uang sebagai penawaran. Pak Irik pun mulai goyah.
Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu bapak-bapak ini?" ucap Pak Irik. Saya ingin Pak Irik mengusir atau membunuh Ratu Leaknya supaya nggak mengganggu kita lagi. Biar tahu kalau kita ini bukan tumbal," kata Warso berapi-api. "Baik, tapi saya pikir dulu ya. Besok Oma yang akan menghubungi bapak-bapak," kata Pak Irik. Senyum pun muncul di bibir Sunar. Beberapa pria lain juga ikut duduk malam itu. Mereka tersenyum. Mereka akhirnya pamit dari rumah Oma. Dengan berbalut sarung, pria-pria itu berlari cepat karena suasana kampung sudah sangat sepi. Di dalam rumah, Oma seolah gelisah. "Pak, kenapa mau menerima tawarannya? Bahaya loh," kata Oma. "Kalau cuma karena uang, Oma bisa kok mencari. Tinggal sabar dulu sampai uangnya ngumpul," pesan Oma kepada pamannya itu yang sudah dianggap sebagai bapak kandungnya. "Le, ini bukan masalah uang sebenarnya. Ini masalah kemanusiaan. Kasian. Mereka kesini kan cari hidup, bukan cari mati. Kalau mereka nggak bisa kerja karena takut, terus mereka pulang jadi pengangguran, kan kasian," jawab Pak Irik. "Aku menghitung jumlah uang bukan buatku sendiri. Setidaknya kalau nanti waktu pertarungan aku mati, kan ada uang buat bibimu sama sepupu-sepupumu. Minimal bisa buat modal, karena aku sebagai kepala keluarga sudah nggak ada," jawab Pak Irik. Oma pun terdiam. Dia menyadari jika ucapan pamannya itu benar. Selama teror berlangsung, warga seolah merasa tidak tenang. Jangankan bekerja, tidur aja susah. Singkat cerita, esok harinya beberapa warga menandatangani kesepakatan dengan Pak Irik terkait sejumlah uang dan kontrak untuk membunuh Ratu Leak yang meneror mereka. Uang tunai bahkan sudah diberikan kepada Oma sebagai jaminan jika warga serius dengan perjanjian itu. Pak Irik kemudian meminta waktu seminggu kepada beberapa warga itu. Dia akan kembali ke Jawa untuk mempersiapkan perlengkapan. Kabar itu sengaja ditutupi dan hanya diketahui oleh beberapa warga saja, dengan tujuan agar pemilik Leak tidak tahu dengan rencana itu. Pak Irik pun kembali ke Jawa. Rumah pertama yang didatanginya adalah rumah kakek istrinya. Sebut saja nama panggilannya Uyut Arja. Pak Irik dan Uyut Arja sebenarnya jarang sejalan. Pak Irik adalah penganut Islam kuat, sedangkan Uyut Arja adalah Muslim, tapi masih kuat memegang tradisi kejawen. Di kampung, Uyut Arja dipercaya sebagai penghubung dunia manusia dan alam lelembut. Berbeda dengan Pak Irik yang memilih jalur kekerasan jika berhadapan dengan lelembut. Uyut Arja memilih untuk berdialog. Dia bahkan kerap diundang sebagai tamu kehormatan di kerajaan-kerajaan lelembut. Kita lanjut ke cerita. Pak Irik meminta bantuan atau restu kepada kakek mertuanya itu. Dia menceritakan jika akan membantu beberapa orang asal Jawa yang dilanda teror Leak di Bali. Uyut Arja pun memberi izin. Dia juga mengingatkan resiko yang bisa dihadapi oleh Pak Irik, apalagi ketika harus melawan Leak di tanah mereka sendiri. Sebelum Pak Irik pamit, Uyut Arja memberikannya 3 helai daun jati muda. "Bawa ini. Kalau nanti Leaknya berubah jadi api, daunnya diletakkan saja di tanah," pesan Uyut Arja. Pak Irik pun mengangguk. Dia kemudian mengajak rekannya, 2 rekannya ya,
yang saat itu sama-sama aktif di Pagar Nusa. Namanya Husen dan Awi. Keduanya menawarkan diri untuk ikut karena setiap ada masalah, keduanya merasa selalu dibantu oleh Pak Irik. Dan kali ini mereka berpikir adalah waktu yang tepat untuk membalas budinya. Selepas sholat Jumat, ketiganya pun berangkat ke Bali. Di tengah Selat Bali, kapal yang ditumpangi oleh Pak Irik dan Husen serta Awi seolah-olah ditolak masuk ke Bali. Angin kencang dan ombak tinggi membuat kapal harus berulang kali mematikan mesin. Setelah hampir 2 jam berjuang, kapal pun akhirnya bersandar di Gilimanuk. Ketiganya kemudian menaiki dokar sampai ke sebuah pertigaan. Di sana ketiganya sudah dijemput Oma dan beberapa pria yang ikut perkumpulan malam itu. Dengan menggunakan mobil Kijang Buaya, Pak Irik meminta agar dilewatkan di dekat rumah Ni Jelantik. Dan saat melewati rumah Ni Jelantik, mereka melihat wanita yang dimaksud tengah menyapu halaman rumahnya. Anehnya, meski jarak mobil dan rumah cukup jauh, mata Ni Jelantik seperti tahu siapa yang ada di dalam mobil itu. Matanya pun memicing tajam, lalu tersenyum aneh kepada para penumpang Kijang. Koyoke wis eruh," kata Husen di dalam mobil. Tak lama, mobil pun sampai di rumah Oma. Ketiganya langsung mandi lalu sholat berjamaah. Setelah sholat di ruang tamu, para pria kampung yang tak sabar langsung menanyai kapan ketiga orang itu akan beraksi. "Nanti setelah jam 11 malam, kalian semua masuk rumah. Tutup pintu, tutup jendela. Jangan menerima tamu kecuali matahari sudah muncul," kata Pak Irik kepada beberapa pria itu. Mereka semua mengangguk dan langsung pamit. Sebaliknya, Husen, Pak Irik, dan Awi mempersiapkan dirinya. Tepat pukul 11 malam, ketiga orang itu akhirnya beranjak dari rumah Oma. Semua rumah terkunci rapat selama perjalanan. Angin berdesir pelan, dibarengi bau bunga Kamboja. Sekitar 100 meter sebelum sampai di rumah Ni Jelantik, Awi merasa sesak di dadanya. Seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya secara kuat tapi perlahan. Pak Irik merangkul Awi. Sambil membaca doa, dia kemudian mengajak Awi kembali berjalan. Tepat 5 meter sebelum sampai di rumah Ni Jelantik, mereka bertiga melihat cahaya api yang mengelilingi rumah. Di saat yang bersamaan terdengar suara lonceng yang seolah menggema di sekeliling kampung. Mereka bertiga sadar jika sang pemilik rumah sudah mempersiapkan dirinya. Tak lama dari belakang rumah muncul sosok berambut gondrong. Sosok itu besar dan tinggi. Dia mendatangi Pak Irik dan kawan-kawannya. Melihat sosok itu, Pak Irik mulai bersiap diri. Kedua temannya merapalkan doa-doa sembari memasang kuda-kuda seperti orang hendak beradu silat. Pak Irik sendiri mengeluarkan sebuah cambuk berbahan kain yang berukuran 1,5 meter. Sosok tinggi besar itu kemudian mendekati 3 orang pria yang sudah bersiap diri itu. Nampak lidahnya keluar dan panjang, menjulur hingga ke bawah tanah. Kalian mau mencoba ilmu di sini?" kata leak berukuran besar itu, berbicara dengan suara melengking. Tak lama leak itu nampak membuat gerakan seperti penari, tapi tangannya mengibas-ngibas ke arah Pak Irik dan 2 temannya. Dengan sigap, ketiga orang itu menghindar. Kemudian
Awi dengan posisi mendorong telapak tangan mencoba menyerang Lea yang ada di depannya. Tapi seolah-olah serangan itu nggak mempan. Awi bahkan nyaris terkena sabetan lidah dari sang Lea. Kini giliran Pak Irik yang mencoba mengibaskan cemeti yang dipegangnya ke arah Lea itu. Cemeti berukuran pendek itu seolah mendadak panjang, tapi serangan itu bisa dihindari. Lengkingan suara tawa Lea tiba-tiba menggema melihat serangan yang dilakukan dua orang di depannya tidak berhasil. Disinilah Husein mencari celah untuk membantu temannya, melihat ada beberapa pria yang terlihat bersilah di belakang rumah Ni Jelantik. Mereka seolah sengaja datang untuk melihat atau mungkin membantu sang Ratu Lea bertarung. Tiba-tiba ada 8 bola api yang melayang jatuh menerjang tubuh Pak Irik dan dua temannya itu. Pak Irik bisa menghindari, tapi sayangnya api itu sempat menyerempet tangan Husein dan membuatnya tergulung karena menahan sakit mengenai tangannya. Melihat itu Pak Irik pun mengingat pesan Uyut Arja. Dia akhirnya mengeluarkan 3 helai daun dari sakunya dan langsung dilemparkannya ke tanah. Mendadak 3 lembar daun itu berputar lalu melayang. 3 daun itu menjelma menjadi 3 sosok besar mirip pengawal kerajaan dengan tamengnya. Dengan mudah 3 sosok besar itu memadamkan api-api yang sempat menyerang Pak Irik dan teman-temannya. Melihat ada 3 sosok yang datang tiba-tiba, si Ratu Lea ini semakin marah. Bola matanya membesar dan seperti hendak menerjang 3 manusia di depannya. Sesaat sebelum Ratu Lea bergerak, Pak Irik sekali lagi menyabetkan cemetinya ke arah leher Lea. Dan kali ini gerakannya berhasil. Cemeti berhasil membelit leher sang Lea. Tak hanya itu, ujung cemeti seolah terbakar. Suara jeritan Lea itu terdengar melengking dan membuat suasana yang sebelumnya tenang mendadak berangin. Tiba-tiba ada seorang pria yang berlari mendatangi Pak Irik. "Pak, sudah Pak, sudah. Tolong dilepaskan Pak. Tolong, saya janji saya tidak akan mengganggu dan dia tidak akan mengganggu lagi Pak," kata pria itu. Pak Irik pun tak bergeming. Cemeti ditariknya lebih kencang sehingga Ratu Lea kembali berteriak nyaring. "Tolong Pak, jangan Pak. Kalau dibunuh nanti Ni Jelantik ikut mati. Sudah saya jaminannya kalau dia mengganggu lagi," ujar pria itu. Pak Irik lalu melonggarkan cemetinya. Dia menarik benda itu. Seketika Ratu Leak yang tadinya nampak gagah berani langsung berjalan mundur di kegelapan. Terlihat tubuhnya semakin mengecil sehingga berubah menjadi manusia normal. Pria yang sempat memohon kepada Pak Irik langsung berlari ke arah Lea itu dan menghilang. Husein sempat akan berlari mengejar, tapi Pak Irik mencegahnya dan memintanya untuk kembali saja. "Sudah, biarkan saja. Mereka nggak akan berani lagi," kata Pak Irik sambil memasukkan 3 helai daun pemberian Uyut Arja ke dalam sakunya. Sambil meringis memegangi tangannya yang sakit, ketiganya lalu kembali ke rumah Oma. Dari jendela nampak Oma mengintip seolah penasaran dengan apa yang terjadi. Begitu masuk ke dalam rumah, Oma langsung menanyai Pak Irik. "Sudah ndak apa-apa. Paling besok ada orang yang kesini. Sudah ya, aku tak istirahat dulu sama teman-teman," jawab Pak Irik. Keesokan harinya Pak Irik dan dua temannya bangun kesiangan. Waktu itu di Bali sudah menunjukkan pukul 11 siang. Pak Irik pun terkejut karena nampak ramai orang di tengah rumah. Rupanya
Warga yang sempat meminta tolong kepadanya tengah berkumpul di sana. "Sudah dari tadi?" tanya Pak Irik kepada beberapa orang yang duduk di sana. "Sudah, Pak," jawab mereka serentak. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Warso mewakili warga lain menyerahkan sebuah bungkusan berisi tumpukan uang kepada Pak Irik. "Ini, Pak, seperti yang kita janjikan, sekaligus ucapan terima kasih kami untuk Bapak," kata Warso. Pak Irik pun tersenyum. Dia melihat kedua temannya, lalu membuka bungkusan. Pak Irik mengambil beberapa lembar uang lalu mengembalikannya, sisanya ya maksudnya, kepada Warso. "Saya ambil secukupnya saja. Ini untuk ongkos pulang sama beli oleh-oleh. Sisanya tolong berikan kepada warga kampung sini yang membutuhkan, terutama mereka yang sudah jadi korban dari leak itu," kata Pak Irik sambil tersenyum. Singkat cerita, Pak Irik dan dua temannya kembali ke Jawa pada sore harinya. Semuanya berjalan lancar sampai mereka tiba di rumah. Meskipun di dalam hati Husain dan Awi sebenarnya sempat terbesit perasaan untuk bisa mendapat jatah lebih banyak. Tapi Pak Irik menasehati, jika besarnya uang yang mereka dapat tak sebanding jika harus kehilangan pahala karena menolong orang lain. Sedikit tambahan, 3 bulan setelah kejadian tersebut, Oma pulang ke Jawa. Saat itu dia berencana untuk pergi merantau ke tanah Papua. Sebelum berangkat, Oma meminta izin kepada Pak Irik. Oma juga menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di kampungnya sebelum dan sesudah kedatangan Pak Irik. Nyi Jelantik sebenarnya adalah penduduk lama di kampung itu. Tapi semenjak suaminya meninggal, wanita itu pergi merantau entah kemana. Di rumahnya tinggal ada 3 anak laki-laki yang bekerja secara serabutan. Sekitar setahun yang lalu, Nyi Jelantik pulang. Dia pun kaget karena banyak orang-orang Jawa yang datang ke kampungnya. Mereka juga terlihat sukses, bahkan lebih sukses dari anak-anaknya. Warga saat itu mengenal Nyi Jelantik sebagai sosok wanita yang ramah dan menyayangi anak kecil. Dia suka datang ke rumah-rumah untuk sekedar ngobrol dan mengajak main anak-anak. Tapi kondisi tiba-tiba berubah aneh. Hampir setiap anak yang dipegang oleh Nyi Jelantik mendadak meninggal. Kondisinya juga tak wajar. Meninggal dengan mata melotot dan tubuh kejang-kejang. Makin hari makin banyak korban. Warga mulai membaca penyebab kematian bayi-bayi itu dan akhirnya mulai menjauhi Nyi Jelantik. Mereka menghindari wanita parubaya itu dimanapun berada. Tapi saat itu rupanya tidak membuat teror berhenti. Anak-anak yang bermain di luar sering tiba-tiba dihampiri oleh Nyi Jelantik dan akhirnya mereka jatuh sakit. Anak-anak yang selamat bercerita jika hampir setiap malam mereka dihampiri sosok wanita berambut panjang yang melayang-layang di atas tempat tidur. Kuku panjang dari wanita itu kemudian mencengkram tubuh anak-anak hingga kemudian merasa sakit. Ada yang sempat akan dibawa, namun ada yang sempat juga diselamatkan oleh orang tuanya yang menyadari ada sosok lain yang masuk ke kamar anaknya. Warga sempat berusaha melawan melalui Solihin, salah satu pemuda rantau itu ya. Tapi dia juga nggak kuat. Dia juga berusaha melawan Ratu Lea itu. Solihin juga dikepung bola api waktu itu. Tak sampai bertarung dengan Ratu Lea, Solihin sudah terkapar. Sehingga keesokan harinya dia harus kembali ke tanah Jawa. Setelah kejadian itu, warga menjadi semakin takut. Sampai akhirnya Pak Irik datang sebagai penuntas teror yang sudah lama terjadi di kampung itu. Tak lama setelahnya keluarga Nyi Jelantik pindah dari kampung itu. Warga pun mengantarkan mereka seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Oma juga sempat melihat leher Nyi Jelantik terlihat luka bakar yang melingkar.
Mereka berkata jika akan pindah ke wilayah utara Bali. Kebetulan di sana ada sebidang tanah milik warisan suami Nijelantik yang belum dimanfaatkan. Rencananya mereka akan menggarap ladang di sana. Saat naik ke mobil pickup, tidak ada sepatah kata pun yang muncul dari mulut Nijelantik. Hanya anak pertamanya saja yang mengucapkan permohonan maaf kepada warga. Di atas pickup, Nijelantik melirik sambil tersenyum dingin, seolah-olah ini bukanlah teror terakhir. Mungkin saja aku bisa kembali. Oke, baik. Itulah akhir kisah dari mbahnya Mas Freddy ya, yang melawan leak. Jadi leak itu beda ya sama kuyang. Takutnya kalian nggak tahu kalau kuyang itu kan yang kepala terus bawahnya itu organ tubuh. Kalau leak ini lebih ke apa ya? Ya kalau kalian pernah di Bali itu ada tari kecak, itu kan biasanya ada yang pakai kostum kayak serem terus kukunya panjang, ya itu leak. Nah, cukup ini ya, cukup seru juga kalau kita ada di sana melawan leak. Bahkan daun yang dititipin oleh Uyut Arjo ini bisa berubah menjadi kayak hodam gitu ya. Tiga daun dilempar terus jadi hodam ya. Ini kalau saya yang praktek mungkin udah end duluan nih. Oke, mungkin itu saja cerita dari Mas Freddy Spear. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.